Halo guys, apa kabar? Kita doakan semua baik-baik saja dan selalu bahagia. Masih dengan channel Repsuto Mix Random. Di video kali ini kita akan membahas drama Korea berjudul True Beauty, bergenre drama dan romance. Akan ditayangkan di TVN mulai tanggal 2 Desember 2020 sebanyak 16 episode. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas dramanya, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys. Like dan dukung terus channel Repsuto Mix Random. Oke, kita akan bahas drama ini. Drama ini menceritakan kisah pertumbuhan seorang gadis bernama Im Jo Kyung yang berubah menjadi dewi berkat keterampilan riasnya guys. Im Jo Kyung memilih lebih baik mati daripada mengungkapkan wajahnya yang tanpa riasan di depan umum guys. True Beauty adalah salah satu adaptasi webtoon webcomic Yo Singarim oleh Young-yi yang diterbitkan tanggal 2 April 2018 oleh Naksir Webtoon Company guys. Satu lagi guys, setelah Mimin stalking Instagramnya Young-yi, ternyata Young-yi itu cantik dan mirip banget sama karakter Jo Kyung guys. Wow, webtoon True Beauty seperti menceritakan kehidupan Young-yi sendiri guys. Kalau yang belum tahu sama Young-yi, penasaran sama Young-yi, ini Instagramnya guys. True Beauty adalah salah satu dari sekian banyak drama yang diadaptasi dari webtoon di tahun 2020 ini guys. Webtoon yang mempunyai banyak sekali penggemar di seluruh dunia. Wow banget kan guys. Semua orang sangat menantikan drama ini dan penasaran yang jadi tokoh protagonisnya siapa guys. Yang mau jadi jelek siapa? Karena kalau lihat trailernya yang jadi Jo Kyung tuh jelek banget. Wow, kayak di webtoon. Pertanyaan itu sudah terjawab lewat drama ini guys. Ternyata Moon Ka-young yang akan berperan menjadi Im Jo Kyung. Oke guys, pembahasan pertama adalah sosok Im Jo Kyung atau Jo Kyung. Menurut webtoon, mulai SMP adalah karakter yang menyenangkan dan masa bodoh dengan penampilan yang culun di kelasnya. Jo Kyung adalah cewek yang biasa aja, hobi dengerin musik rock, hobi baca komik, dan hobi nonton film juga. Karena culun dan penampilannya yang jelek banget, Jo Kyung selalu dibully di sekolahnya guys. Sampai suatu ketika, Jo Kyung terjatuh karena tersandung kaki panjang yang indah milik si penjaga kantin yang tampan. Karena kebaikan si penjaga kantin, Jo Kyung jadi kegeeran dan selalu ingin bertemu. Tapi Jo Kyung mendengar gosip kalau si penjaga kantin yang ganteng itu lagi deket dengan temannya yang cantik. Jo Kyung sakit hati dan mengajukan protes sama ibunya. Kenapa Jo Kyung dilahirkan beda sama kedua saudara dan saudarinya yang cakep guys? Jo Kyung emosi dan ingin operasi plastik. Lucu sekali. Adiknya Jo Kyung juga selalu menertawakan kejelekan si Jo Kyung. Jo Kyung curhat di suatu forum di internet, berharap ada yang membantu masalahnya guys. Dan ada yang menjawab forumnya, sorry, wajah lebih penting. Wah. Jo Kyung sedih banget guys, tapi ada yang menyarankan tentang make up. Jo Kyung mempelajarinya dan merasa sudah benar, hingga Jo Kyung datang ke sekolah dan menjadi bahan tertawaan. Wajahnya lucu banget guys. Alisnya seperti makai spidol. Jo Kyung malu banget dan hampir menyerah. Jo Kyung mendapat solusi lagi dari forum dan berhasil guys. Jo Kyung mati-matian mempelajari tentang makeup sampai dia menjadi seperti seorang dewi guys. Cantik banget. Wow, the power of makeup. Jo Kyung memilih masuk SMA Saibum di tempat yang jauh agar gak ketahuan guys, dan mulai kehidupannya yang baru. Ajaib guys, Jo Kyung memiliki banyak teman populer di sekolahnya sampai teman-teman adiknya pun itu suka sama Jo Kyung guys. Wow. Suatu ketika, Jo Kyung yang tanpa riasan pergi ke sebuah rental komik dan video. Di rental itu, Jo Kyung bertemu dan berebut buku komik dengan seorang pria misterius dan tampan. Kelakuan pria itu seperti preman banget. Jo Kyung gak bisa dapetin komik incarannya dan Jo Kyung pulang dengan kesal. Besoknya, waktu mau berangkat ke sekolah, Jo Kyung terpaksa membawa tas lamanya dan berharap gak ketahuan teman SMP-nya. Di sekolah, Jo Kyung kaget karena pria misterius itu ternyata anak pindahan ke sekolahnya. Dan gosipnya namanya adalah Lee Soo-ho, seorang pria dingin, cuek, tapi murid yang pintar dan jago bermain basket guys. Wow, nyaris sempurna. Tapi Lee Soo-ho juga terkenal karena kejelekannya yang seperti preman. Lee Soo-ho juga tidak tertarik pada siapapun, walaupun dia mendapatkan banyak perhatian dari semua wanita. Lee Soo-ho yang tampan diperankan oleh Cha Eun-woo, anggota boyband Astro. Sepulang sekolah, Jo Kyung gak menyadari kalau gantungan resleting tasnya putus dan jatuh ke lantai, dan ada yang mengambilnya guys. Jo Kyung kan mengikuti kelas bahasa Jepang, lalu temannya yang bernama Sua ngajak Jo Kyung untuk bikin perkumpulan belajar bahasa Jepang, dan dikenalin sama cowok yang kata Sua ganteng dan pinter bahasa Jepang itu guys. Jo Kyung penasaran, siapa sih? Ternyata setelah datang ke perkumpulan bahasa Jepang, cowok itu adalah Lee Soo-ho guys. Wah, Jo Kyung kaget dan berharap Lee Soo-ho nggak mengenalnya.
kocak habis nih webtoon. Seperti biasa, Jukyung ke rental komik dan video lagi, dan lagi-lagi ketemu dengan Lee Soo-ho guys. Dan lagi-lagi Jukyung ketemu dengan tanpa riasan. Jukyung yang kocak lega karena Lee Soo-ho nggak mengenalnya. Dan disinilah awal pembicaraan yang sedikit lancar dengan Lee Soo-ho guys. Jukyung merekomendasikan komik yang bagus untuk Lee Soo-ho di pertemuan keduanya ini. Di pertemuan ketiga, Lee Soo-ho menjadi karakter yang beda banget dengan di sekolah. Beda 180 derajat, dan itu mengejutkan Jukyung. Mereka jadi mengobrol banyak tentang komik. Dan Lee Soo-ho seperti seorang yang pemalu guys saat ngucapin terima kasih pada Jukyung karena rekomendasi komiknya. Di rumah, Jukyung curhat lagi di forum guys mengenai cowok. Tapi curhatan di forum membuatnya sadar, gak mungkin lah kalau Lee Soo-ho menyukainya. Jadi sedih ya guys. Waktu ke rental lagi, Jukyung mendapatkan hadiah dari Lee Soo-ho guys. Wow, bahagia banget, mengejutkan banget guys. Kata si penjaga rental video dan komik, anak yang berkaki panjang itu cuman bilang nyuruh kasih ke anak cewek jerawatan pakai training dan kacamataan yang datang setiap hari. Wah, webtoonnya bener-bener bikin ngakak guys. Jukyung seperti tertusuk fakta dan kenyataan mengenai penggambaran dirinya guys. Ternyata Lee Soo-ho menggambarkan dirinya seperti itu. Ternyata hadiahnya adalah komik horor langka yang ditandatangani sendiri oleh pengarangnya guys. Wow, baik banget sih Lee Soo-ho itu. Tapi waktu belajar kelompok bahasa Jepang, Jukyung lagi-lagi merasakan perbedaan Lee Soo-ho guys. Pokoknya beda banget guys. Dan saat di rumah, Jukyung menerima pesan kalau hari ini ada diskon untuk pembelian kosmetik guys. Wow, Jukyung yang tanpa makeup segera berangkat dengan membawa tasnya ke beauty kosmetik. Di dalam toko udah ramai banget guys. Dan Jukyung merelakan diri berdesak-desakan dengan pembeli lainnya karena ada diskon gede guys. Wah, setelah perjuangan akhirnya dapat juga kosmetiknya. Tapi saat mau pulang ada yang memanggil namanya ya. Oh, tidak. Ternyata si tampan Lee Soo-ho. Kenapa bisa ketemu di situ ya? Jukyung kebingungan dan panik guys. Disinilah Lee Soo-ho mengetahui wajah aslinya Jukyung yang di luar ekspektasi guys. Tapi sebenarnya Lee Soo-ho nggak terlalu mempermasalahkannya. Tapi Jukyung panik dan ketakutan akan kehilangan teman-temannya dan kehancuran hidup di sekolahnya guys. Paranoid banget gak sih? Di sekolah, Jukyung berharap nggak ketemu Lee Soo-ho. Tapi Lee Soo-ho udah nungguin Jukyung di sekolah. Jukyung tambah panik guys. Padahal Lee Soo-ho cuma mau ngasih gantungan tas yang waktu itu jatuh. Ya karena gantungan tas ini sebenarnya Lee Soo-ho jadi tahu tentang Jukyung sebenarnya. Jukyung berlutut guys, memohon agar Lee Soo-ho menjaga rahasia dan berjanji akan menuruti perintah Lee Soo-ho. Lucu sekali guys. Lee Soo-ho jadi bosnya Jukyung, dan tanpa disadari Jukyung, mereka jadi dekat guys. Di sekolah, Jukyung berusaha keras menjauh. Tapi Lee Soo-ho nggak seburuk yang dipikirkan Jukyung guys. Seperti makan bekal makanan yang dibawa Lee Soo-ho di atap sekolah, terus pergi nonton bareng, main ke game center. Lee Soo-ho menang terus guys. Sampai kedekatan Lee Soo-ho dan Jukyung diketahui oleh seorang cewek yang sepertinya tertarik sama Lee Soo-ho. Cewek cantik dan sempurna itu adalah Kang Soo-jin. Penasaran banget sama Jukyung dan mulai stalking Facebook-nya Jukyung guys. Dan mendekati Jukyung penasaran kenapa bisa dekat dengan Lee Soo-ho sampai seperti itu. Kang Soo-jin adalah karakter antagonis yang punya masa lalu buruk. Dia adalah juga seorang cantik yang diremehkan di sekolahnya dulu guys. Tapi kenapa sosok Kang Soo-jin ini diceritakan sangat membenci Jukyung guys? Apa karena dekat dengan Lee Soo-ho? Kang Soo-jin digambarkan seorang wanita yang sempurna dari kecantikan sampai bentuk tubuhnya. Benar-benar seorang dewi di SNU Saebum. Ceritanya seru banget guys. Kang Soo-jin akan diperankan oleh Park Hyo-na. Karakter selanjutnya adalah Han Seo-jun, karakter bad boy yang di webtoonnya baru muncul di nomor 18 guys. Pertemuan yang tak terduga saat beli burger dan Jukyung tanpa makeup. Dan karena jelek, Jukyung dipanggil dengan sebutan tante guys sama teman-temannya Han Seo-jun. Pertemuan yang sebentar banget itu berlanjut sampai ke sekolah. Ternyata si Han Seo-jun adalah teman sekolah guys. Hahaha, lucu sekali. Dan ternyata juga ada konflik antara Han Seo-jun dengan Lee Soo-ho. Dan Jukyung sedikit takut dengan kondisi melihat Lee Soo-ho yang sangat marah saat bertemu dengan Han Seo-jun. Wow, semakin menarik guys. Sebenarnya juga karakter Han Seo-jun itu orangnya baik banget dan pria pesolek yang selalu ngikutin tren busana. Wow, Han Seo-jun diperankan oleh Hwang In-yeol. Kenapa kok bisa mereka saling membenci satu sama lain? Han Seo-jun dan Lee Soo-ho bertengkar karena Han Seo-jun masih menyalahkan Lee Soo-ho karena kematian sahabat mereka yang namanya Seyeon guys. Lee Soo-ho jadi sedikit depresi dan menyalahkan dirinya sendiri guys. Dan gak nyangka kalau Lee Soo-ho dan Han Seo-jun itu dulunya adalah sahabat dan ikut trainee boyband guys. Bersama sahabatnya lagi yang namanya Seyeon. Wow,
Karena suatu hal, produser mengatakan bahwa debut mereka bertiga diundur dan harus ngikutin audisi lagi. Wah, kayak gitu ya. Han Sejun dan Lee Soo-ho nggak nerusin trainee boybandnya dan hanya Seyeon yang ikut guys. Dengan perjuangan, Seyeon lolos babak pertama guys. Kemudian Lee Soo-ho, Han Sejun, dan Seyeon merayakannya dengan nonton main game dan foto-foto guys di dalam box. Besok malamnya Han Sejun mendatangi rumah Lee Soo-ho melihat bersama di TV acara survival audition wannabe idol yang diikuti oleh Seyeon guys. Program acara yang diikuti oleh Seyeon menjadi hits dan menjadi trending topik guys. Dan disitulah guys, komentar-komentar negatif mengenai Seyeon diketahui oleh Han Sejun. Han Sejun berulang kali menghubungi Seyeon, menanyakan kabarnya, dan Seyeon mengatakan kalau dia baik saja. Seyeon membaca komentar-komentar negatif yang ditujukan padanya, dan dia merasa frustasi dan sedih, beranggapan semua orang membencinya guys. Beberapa hari kemudian, acara survival audition wannabe idol mengumumkan 6 peserta yang lolos. Seyeon lolos lagi guys. Dan komentar negatif mengenai dirinya semakin menggila di internet. Seyeon frustasi banget guys. Seyeon pergi untuk bertemu dengan Han Sejun di sebuah kafe. Tapi Seyeon tidak bisa menceritakan masalahnya. Cyberbullying benar-benar gila guys. Akhirnya suatu ketika Seyeon semakin terdesak dan bingung. Seyeon menghubungi Lee Soo-ho. Tapi Lee Soo-ho tidak mengangkat telepon itu guys. Ternyata waktu itu Lee Soo-ho bertengkar dengan ayahnya karena ayahnya bersama wanita lain setelah ibunya belum lama meninggal. Lee Soo-ho marah dan pergi meninggalkan rumah dan smartphone-nya terjatuh di rumahnya guys. Lee Soo-ho menginap di rental video dan komik. Paginya melihat berita Seyeon sudah ditemukan tidak bernyawa karena bunuh diri guys. Cyberbullying itu memang gila guys, berbahaya banget. Lee Soo-ho karena kejadian itu karakternya jadi berubah dingin, cuek, dan selalu ke psikiater. Sedih banget kan? Lee Soo-ho bisa menceritakan masalahnya pada Han Sejun saat Lee Soo-ho kecelakaan karena menyelamatkan Ju-kyung. Akhirnya juga Han Sejun dan Lee Soo-ho balik sahabatan lagi. Tapi kayaknya mereka juga sama-sama suka sama Ju-kyung. Waduh, gimana nih guys? Seru banget kali ya. Webtoonnya aja kok bagus banget ya. Baca aja guys, ada sedihnya juga. Kalau kamu dihadapkan oleh dua pria keren dan tampan seperti Lee Soo-ho dan Han Sejun, kamu akan pilih siapa guys? Jadi gak sabar live actionnya akan seperti apa. Moon Ka-young sebagai Lim Jo-kyung atau Ju-kyung, Ja Eun-woo sebagai Lee Soo-ho, Hwang In-yeop sebagai Han Sejun, Park Yuna sebagai Kang Soo-jun, Kang Min-ah sebagai Soo-ah, Im Se-mi sebagai Lim Hae-kyung. Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Retsuto Mix Drama.